PSSI memberikan isyarat akan memperkenalkan arsitek anyar untuk timnas Garuda dalam waktu dekat ini. Dari 2 nama yang disiapkan mulai mengerucut kepada 1 nama, yakni pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Halo Coach. Halo. Apa kabar? Hai, Set. Coach, kedatangannya ke Indonesia lagi. Apakah emang ada bisnis atau memang panggilan? Thank you. Oke. Ciao. 어디지? Halo coach. Coach. Halo. Ultimatum Shin Tae-yong versus harga diri Erick Thohir. STY sudah tiba di Jakarta. Ini bukan liburan, ini inspeksi akhir sang juru selambat. Dia datang melihat bangkai busuk timnas setelah PSSI mencampakannya. Kalian yang kemarin teriak STY pecat, mana muka kalian? Kalian minta pelatih Eropa, kalian dapat Patrick Kluivert. Hasilnya, kegagalan total. Timnas cuma jadi badut, malu-maluin negara. STY bukan opsi, dia dekrit wajib. Tapi ingat, dia bukan pelatih bayaran biasa. Dia jenderal yang tidak akan tunduk pada elit haus kuasa yang meragukannya. Syarat tunggal kembalinya STY, cabut mandat Erick Thohir dari kursi tertinggi PSSI. Ini harga mati. Erick Thohir dan kroninya sudah gagal total memimpin federasi. Kegagalan Kluivert adalah bukti kegagalan mereka. PSSI harus pilih, tahan Erick Thohir dan terus jadi pecundang, atau relakan Erick Thohir pergi dan sambut sang pemenang Shin Tae-yong. Jangan main-main dengan suara rakyat, jangan biarkan mereka buang waktu lagi. STY sudah di Indonesia, jemput dan sodorkan kontrak sekarang juga. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Gegarkan publik tanah air, Shin Tae-yong tiba di Jakarta. Publik tuntut Erick Thohir out dari kursi tertinggi PSSI sebagai harga mati kembalinya sang history maker timnas Indonesia. Kegaduhan tak terhindarkan terjadi di jagat sepak bola Indonesia menyusul kedatangan Shin Tae-yong ke Jakarta Rabu malam. Di tengah klaim liburan, kedatangan sang juru selamat ini justru memicu ledakan amarah kolektif dari supporter fanatik yang kini menggunakan cywar paling brutal untuk menekan PSSI. Opini publik yang terbentuk secara hiperbola dan frontal ini kini menyuarakan satu tuntutan tunggal yang non-negosiatif. Kembalinya Coach Shin hanya mungkin jika Erick Thohir angkat kaki dari PSSI. Kedatangan Coach Shin ibarat gempa yang mengguncang fundamental kekuasaan di Senayan. Ini bukan sekadar pergantian pelatih, ini adalah revolusi bernama Shin Tae-yong. Analisis publik yang dipenuhi kemarahan menunjuk langsung pada kegagalan total rezim PSSI di bawah kepemimpinan saat ini, terutama setelah pemutusan kontrak Coach Shin Tae-yong dan gagalnya Patrick Kluivert. Siapa dia? Cuma badut mahal yang datang, main-main sebentar, gagal total, lalu pulang bawa gaji tebal. Teriak salah satu influencer sepak bola garis keras mewakili jutaan suara yang muak. Supporter garis keras kini menuding PSSI telah melakukan dosa besar karena mencampakkan Shin Tae-yong demi fantasi murahan bernama pelatih Eropa. Selama periode Kluivert, timnas dinilai tidak lebih dari tim Tarkam yang kehilangan identitas dan disiplin. Stamina pemain merosot ke level pra-sejarah, sementara taktik yang digunakan disebut lebih primitif daripada pertandingan antar kampung. Kita sudah dapatkan arsitek yang membangun fondasi beton, lalu PSSI datang dengan ide busut merobohkannya untuk membangun rumah kardus bernama Kluivert. Itu bukan salah Kluivert, itu salah otak-otak tumpul yang memimpin federasi. Tegas narasi yang kini viral di berbagai platform. Coach Shin bukan opsi, tapi dekrit wajib. Bagi basis pendukungnya yang membara, Shin Tae-yong bukan lagi sekedar kandidat, ia adalah dekrit wajib yang harus segera dilaksanakan. Kedatangannya di Jakarta bukan untuk liburan, melainkan untuk inspeksi akhir sebelum mengambil alih kembali kekuasaan teknis yang telah dicuri darinya. Para pembenci Shin Tae-yong atau yang disebut sebagai para penjilat gagal dan kawanan pengecut kini diminta untuk segera tenggelam dalam penyesalan mereka. Kalian yang kembali bilang Coach Shin cuma menang di level junior dan harus dipecat, sekarang lihat,
Siapa yang kalian harapkan? Kalian mau PSSI kembali main tebak-tebakan dan buang-buang anggaran lagi? Tidak akan, ancam pernyataan publik yang beredar masif. Shin Tae-yong adalah satu-satunya orang yang membuat pemain kita takut berbuat salah, malu untuk loyo, dan berani mati-matian di lapangan. Dan yang PSSI benci karena dia tidak bisa diatur. Erick Thohir wajib mundur. Puncak kemarahan ini adalah tuntutan eksplisit yang ditujukan langsung kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tuntutan ini muncul dari keyakinan supporter garis keras bahwa perpisahan dengan Coach Shin di masa lalu adalah bagian dari intrik politik internal PSSI yang dipimpin oleh elit haus kuasa. Menurut opini yang diangkat secara frontal, syarat tunggal kembalinya Sen History Maker dari Korea adalah Erick Thohir harus out. Ini harga mati. PSSI harus memilih, tahan Erick Thohir dan terus menjadi pecundang, atau usir Erick Thohir dan sambut kembali sang pemenang, Shin Tae-yong. Pilihan ada di tangan rakyat, bukan di tangan elit PSSI. Demikian sentimen yang paling keras berbunyi. Situasi ini telah melampaui batas spekulasi dan berubah menjadi ultimatum berdarah dari basis supporter. Dengan Coach Shin yang secara fisik berada di Jakarta, tekanan untuk melakukan perombakan total mulai dari kursi pelatih hingga kursi ketua umum kini berada pada tingkat yang paling berbahaya bagi stabilitas PSSI. Dunia menanti apakah PSSI akan tunduk pada saiwer publik ini dan menyerahkan kepala mereka sebagai harga tiket kembalinya Shin Tae-yong. Media Italia sebut, Jay Itzes masuk ke radar AC Milan. Transfer Januari 2026 menjadi sorotan. Pasar transfer sepak bola Eropa kembali diwarnai isu panas yang melibatkan pemain tim nasional Indonesia. Bek tengah andalan Sassuolo di Serie A, Jay Itzes, dilaporkan menjadi target serius salah satu klub elit Italia, AC Milan. Rumor ini yang pertama kali diungkap oleh sumber-sumber transfer kredibel di Italia, menunjuk pada kemungkinan perpindahan dramatis sang pemain pada jendela transfer musim dingin Januari 2026. Laporan ini menunjukkan bahwa kinerja konsisten Itzes di awal musim Serie A telah menarik perhatian manajemen I Rossoneri yang tengah mencari solusi jangka panjang dan fleksibel untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Narasi mengenai minat AC Milan ini mendapatkan validitas tinggi setelah diungkap oleh Luca Cili, seorang jurnalis ternama yang dikenal memiliki koneksi kuat di Sky Sport Italia. Melalui unggahan di media sosial, Cili menyebutkan bahwa Milan sedang memantau ketat situasi Itzes yang dinilai sebagai bek tengah muda dengan prospek cerah di liga terberat di dunia tersebut. Informasi ini kemudian diulas oleh berbagai media olahraga Italia, mengindikasikan bahwa minat Milan bukan sekedar spekulasi media sosial, melainkan sudah masuk dalam daftar pertimbangan internal klub. Ketertarikan AC Milan terhadap pemain yang baru direkrut Sassuolo pada musim panas 2025 ini didasari oleh beberapa faktor teknis dan strategis. Pengalaman Serie A. Meskipun baru setengah musim di Sassuolo, Itzes telah membuktikan kemampuannya beradaptasi dengan kecepatan dan intensitas taktik Serie A. Pengalamannya ini menghilangkan resiko adaptasi yang biasanya melekat pada pemain yang didatangkan dari liga lain. Fleksibilitas taktis. Itzes dikenal piawai beroperasi dalam formasi 3 back, posisi krusial dalam skema permainan yang sering diterapkan oleh Milan. Kemampuannya sebagai ball playing defender juga sangat sesuai dengan filosofi tim. Investasi jangka panjang. Dengan usia 25 tahun, Itzes menawarkan kombinasi antara kematangan bermain dan potensi perkembangan karir yang masih panjang, menjadikannya aset investasi yang menarik bagi Milan. Performa konsisten. Sejauh ini, Itzes telah tampil reguler untuk Sassuolo, menunjukkan performa yang solid dalam duel udara dan interception, serta mencatatkan kedisiplinan yang tinggi tanpa menerima kartu kuning di awal musim. Meskipun minat Milan terkonfirmasi, realisasi transfer pada Januari 2026 menghadapi tantangan yang signifikan. Kontrak jangka panjang. Itzes masih terikat kontrak dengan Sassuolo hingga Juni 2029. Sassuolo yang baru saja mengamankan sang pemain berada dalam posisi negosiasi yang sangat kuat dan dipastikan akan menuntut biaya transfer yang substansial. Keengganan melepas pilar.
Melepas Itses di tengah musim akan melemahkan Sassuolo secara signifikan. Oleh karena itu, Milan harus siap mengajukan penawaran yang sulit ditolak. Jauh melampaui nilai pasar sang pemain yang diperkirakan sekitar 7,5 juta euro. Tahap negosiasi awal. Laporan menyebutkan bahwa minat Milan masih berada pada tahap pengamatan dan evaluasi internal. Belum ada tawaran resmi atau komunikasi langsung yang terjadi antara kedua klub, mengisyaratkan bahwa proses transfer masih panjang dan penuh ketidakpastian. Jika transfer ini berhasil terwujud, Jay Itzes akan mengikuti jejak para pendahulunya sebagai pemain Indonesia yang berkarir di klub elit Eropa, sekaligus memperkuat salah satu tim dengan sejarah terbesar di dunia. Perkembangan transfer ini akan terus menjadi fokus perhatian pecinta sepak bola di Italia maupun Indonesia menjelang dibukanya jendela transfer musim dingin. Cedera hamstring Marcelino Ferdinand dipastikan absen perkuat timnas U22 di SEA Games 2025. Jakarta, 4 Desember 2025. Persiapan tim nasional Indonesia U22 menuju SEA Games 2025 di Thailand menerima kabar yang kurang mengenakan. Gelandang serang andalan Marcelino Ferdinand dipastikan tidak dapat mempertahankan skuad Garuda Muda karena mengalami cedera hamstring yang mengharuskannya menjalani masa pemulihan intensif di klubnya, AS Trenčín, Slovakia. Konfirmasi ini disampaikan oleh PSSI setelah komunikasi intensif dengan manajemen klub Eropa sang pemain, mengakhiri spekulasi mengenai partisipasi Marcelino di ajang multi-event Asia Tenggara tersebut. Absennya Marcelino menjadi tantangan besar bagi pelatih Indra Safri dalam upaya mempertahankan medali emas yang diraih pada edisi sebelumnya. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, dan pelatih Indra Safri membenarkan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan medis yang dikeluarkan oleh tim dokter AS Trenčín. Cedera yang dialami oleh Marcelino adalah robekan pada otot paha belakang atau hamstring yang memerlukan waktu pemulihan penuh dan penanganan yang serius. Kami menerima laporan medis dari AS Trenčín yang menyatakan bahwa kondisi Marcelino belum memungkinkan untuk bergabung. Ia harus fokus pada pemulihan. Tentu ini sangat disayangkan, tetapi kami harus menghormati keputusan klub dan memprioritaskan kesehatan pemain, jelas Indra Safri. Situasi ini menegaskan dilema klub-klub Eropa yang menahan pemain di luar agenda FIFA Matchday, di mana SEA Games tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Kondisi cedera memberikan alasan kuat bagi klub untuk menahan sang pemain. Marcelino sendiri dikabarkan sangat ingin membela timnas U22, namun faktor medis menjadi penghalang utama. Marcelino Ferdinand yang saat ini berusia 21 tahun merupakan playmaker sentral dan salah satu mesin serangan utama timnas U22. Kecepatannya, visi pemainnya, serta finishing yang akurat terbukti vital saat membawa Indonesia meraih emas di SEA Games 2023. Kehilangan Marcelino menciptakan lubang besar di sektor gelandang serang. Pelatih Indra Safri kini dihadapkan pada tugas mendesak untuk merumuskan ulang strategi dan menjadi pengganti yang mampu mengimbangi kreativitas serta mobilitas yang biasa disuntikan oleh Marcelino. Beberapa media regional menilai absennya pemain kunci ini akan mengurangi tingkat intimidasi timnas Indonesia U22 terhadap tim-tim lawan seperti Thailand dan Vietnam yang juga merupakan pesaing kuat di grup tersebut. Meskipun tanpa Marcelino, timnas U22 Indonesia akan mengandalkan kekuatan pemain diaspora lainnya seperti Ivari Jenner di lini tengah dan penyerang Mauro Zylstra. Timnas U22 tetap membawa target tinggi untuk mempertahankan gelar SEA Games. Fokus utama tim saat ini adalah memandukan komposisi baru dan mematangkan taktik menjelang pertandingan pembuka grup C pada 8 Desember 2025. Rifki Raifarandi, tumpuan baru Garuda Muda setelah absennya Marcelino Ferdinand di SEA Games 2025. Kabar mengenai dicoretnya Marcelino Ferdinand dari skuad tim nasional Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 di Thailand karena cedera hamstring telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan penggemar sepak bola nasional. Namun, cepatnya respons dari pelatih Indra Safri dengan memanggil Rifki Raifarandi sebagai pengganti menyajikan harapan baru. Gelandang muda dari Persik Kediri ini kini menjadi sorotan utama, diposisikan untuk mengisi peran krusial di lini serang Garuda Muda. Pengumuman pemanggilan Rifki Rai ini telah dikonfirmasi oleh PSSI, dan tim pelatih menepis segala rumor tak berdasar di media sosial dan memfokuskan perhatian pada potensi yang dibawa oleh sang pemain mengganti. Keputusan memanggil Rifki Raifarandi diambil dalam waktu 24 jam setelah adanya konfirmasi medis dari AS Trenčín.
Pelatih Indra Syafri yang dikenal memiliki mata tajam dalam melihat bakat-bakat muda di kompetisi domestik, segera menunjuk Rifki Rai yang dinilai paling siap secara fisik dan teknis untuk beradaptasi dengan sistem tim. Rifki Rai telah dikonfirmasi telah terbang ke Thailand pada Rabu malam untuk segera bergabung dengan skuad yang telah menjalani pemusatan latihan akhir. Adaptasi cepat diharapkan bisa terjadi mengingat waktu persiapan yang semakin sempit menjelang laga perdana melawan Filipina pada 8 Desember 2025. Rifki Rai Farandi bukan nama asing di kalangan pengamat sepak bola Liga 1. Meskipun namanya tidak sepopuler Marcelino di level internasional, kemampuannya di kompetisi domestik telah menarik perhatian Indra Syafri. Berikut adalah beberapa kelebihan taktis yang diharapkan dapat ditawarkan Rifki Rai kepada timnas U22. Visi umpan jarak jauh. Salah satu keunggulan utama Rifki adalah akurasi umpan jarak jauhnya yang tinggi. Dalam skema serangan balik cepat, counter attack, yang sering diandalkan timnas U22, kemampuan Rifki untuk mengirimkan bola vertikal dari lini tengah ke penyerang sayap atau penyerang tunggal akan sangat berharga. Kemampuan ini sedikit berbeda dari Marcelino yang lebih fokus pada penetrasi dan dribbling pendek. Fleksibilitas posisi. Rifki Rai mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah mulai dari gelandang serang nomor 10, winger kanan, hingga gelandang box-to-box nomor 8. Fleksibilitas ini memberikan opsi taktis yang lebih luas bagi Indra Syafri, memungkinkannya mengubah formasi tim di tengah pertandingan tanpa harus melakukan pergantian pemain yang terlalu banyak. Kekuatan fisik dan etos kerja. Dibandingkan dengan Marcelino, Rifki dikenal memiliki daya jelajah yang lebih luas dan etos kerja yang tinggi dalam mematuhi pertahanan. Kemampuannya dalam melakukan pressing dan memenangkan duel-duel lini tengah akan sangat dibutuhkan, terutama dalam turnamen padat seperti SEA Games. Momen terbaik di Persik Kediri. Penampilan Rifki di beberapa pertandingan terakhir Liga 1 bersama Persik Kediri tergolong impresif, di mana ia menjadi motor serangan dan beberapa kali mencetak gol krusial, menunjukkan bahwa ia sedang berada di puncak performa. Meskipun memiliki keunggulan taktis, tantangan terbesar bagi Rifki Rai adalah menggantikan aura dan peran Marcelino Ferdinand yang sudah terintegrasi penuh dalam sistem timnas sejak lama. Marcelino memiliki chemistry yang kuat dengan pemain seperti Iver Jenner dan penyerang utama. Rifki harus mampu beradaptasi dengan cepat, tidak hanya dengan tuntutan taktis Indra Syafri, tetapi juga dengan rekan-rekan timnya yang sebagian besar adalah pemain diaspora atau pemain dari Liga 1 tim lain. Ia juga harus siap menghadapi tekanan psikologis yang sangat besar dari publik, yang secara otomatis akan membandingkan setiap gerakannya dengan Marcelino. Indra Syafri kemungkinan akan memanfaatkan Rifki Rai untuk memperkuat kedalaman tim dan menjaga keseimbangan antara serangan balik dan penguasaan bola. Dengan Iver Jenner yang bertugas mengontrol tempo di lini tengah, Rifki bisa diinstruksikan untuk lebih fokus pada pergerakan tanpa bola dan final pass untuk membantu penyerang seperti Mauro Zizlistra. Keputusan memanggil Rifki Rai Farandi menunjukkan bahwa timnas U22 tidak ingin terlalu lama meratapi absennya Marcelino Ferdinand. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, Rifki Rai Farandi kini membawa beban harapan besar untuk membuktikan kualitasnya dan membantu Indonesia mempertahankan medali emas di Thailand.